Bu Ajeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Soja. Iya, Bu Ajeng. Nah, saya ingin tanya dulu nih, Bu Ajeng dari SMK mana? Saya dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Bu. Nah, baik. Bu Ajeng mau di studio atau mau mengajar ini? Mengajar, Bu. Cuma ini karena biar soundnya terdengar jelas, jadi pakai ini. Oh, nah, eh, jadi kalau mengajar Bu Ajeng seperti ini. Oh, enggak. Enggak, ini karena pakai PC sih, biar takutnya nanti sinyalnya kalau biasanya mah mengajar di laptop, enggak Ya, ini. saya pikir Bu Ajeng malah mengajar seperti ini kelihatan Enggak. seperti mau show. Oh, kayak mau nyanyi ya, Bu? Kayak menyanyi begitu ya. Baik, Bu Ajeng. Iya, Bu. Bu Ajeng sudah berapa lama mengajar? Saya mengajar dari tahun 2008 akhir, Ibu. Berarti udah lebih 10 tahun lebih ya Bu ya? Iya, udah 10 Baik. tahun lebih. Berarti Ibu sudah berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi ya Bu ya. Insya Nah, Allah, ini amin. ya, amin ya Bu ya. Nah, Amin. tapi coba Ibu definisikan apa sih yang dikatakan guru yang profesional itu? Guru yang profesional itu guru yang bisa merencanakan, Bu, merencanakan pembelajarannya, guru yang bisa memberikan ilmu atau mentransfer ilmu ke siswanya, kemudian bisa melakukan evaluasi kepada siswa, gitu ya. Dan di abad 21 ini guru profesional ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Bisa sesuai perkembangan zaman sekarang kan abad 21 teknologinya harus mengikuti juga gitu. Jadi harus bisa mempesona untuk siswanya gitu. Jadi siswa tuh bisa termotivasi kalau belajar dengan guru yang profesional. Jadi nggak sekedar hanya memberikan materi di papan tulis menjelaskan anak suruh menghafal gitu ya, lebih kepada memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa agar siswa tertarik belajar kemudian bisa mengevaluasi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik, terkait dengan keterampilan abad 21. Seperti apa sih Bu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa itu? Iya, keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa itu eee berkaitan dengan 4C ya, Bu. Yang Ya. pertama critical thinking, jadi siswa bisa berpikir kritis. Yang kedua komunikatif, jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga kolaboratif, jadi bisa berkolaborasi. Yang keempat komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik, itu, Bu. Baik. Nah, keterampilan berpikir kritis Iya, ya atau high order thinking iya ya. betul. Nah, sekarang materi Ibu yang akan diajarkan nanti tentang apa, Bu? Materi yang saya ajarkan itu saya kebetulan di Mapel Produk Kreatif Kewirausahaan, Bu, yang saya ajarkan tentang prosedur pengujian barang jasa. Prosedur pengujian barang jasa. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran apa di SMK Produk selama 10 tahun lebih? kalau 10 tahun lebih beda-beda, kalau yang sekarang sedang produk kreatif kewirausahaan dan analisis kimia dasar, Ibu. Itu berapa tahun, Bu, produk PKK ini muncul di SMK itu? PKK muncul di SMK 2 atau 3 tahun, Bu, kalau nggak salah, Berarti 3 baru-baru. tahun nih, Bu. Masih bayi ya, Bu ya? Baru, iya betul, masih Masih baik. bayi. Saya juga yang menulis modul dari tahun sebelumnya ketika dirubah menjadi ada PKK di situ Mhm saya mhm. bingung juga gitu Iya mengkait. betul. Di modul berapa itu Bu PKK itu? Di modul 6, Bu, kebetulan Bu Soja yang menuliskan. Saya yang Makanya bingung sekali saya agak gitu. deg-degan gitu. Waduh, ini yang diuji sama penulisnya langsung ini tuh. Nggak apa-apa, saya juga bingung dengan menulis modul itu juga Ibu. Nah, sekarang nggak apa-apa Ibu ya. Eh, materinya adalah yang Ibu ambil adalah strategi pemasaran ya Bu ya. Iya, ada 2, Bu. Yang pertama strategi pemasaran, yang kedua prosedur pengujian produk, kan 2 RPP ya? Betul pengujian produk. Baik. Ya, Nah, Ibu sudah mengumpulkan RPP di SPADA? Di SPADA. Ya di LMS? sudah Ibu. Yang Ibu kumpulkan apakah hanya RPP saja ataukah dengan perangkat Eh, yang lainnya? yang dikumpulkan, jadi kalau misalkan kebetulan kemarin itu kami diinfokannya kan RPP plus perangkatnya itu ada media, PowerPoint, kemudian bahan ajar, kemudian LKS, dan penilaian. Dan tapi semua itu masuk lampirannya langsung di RPP, Bu. Jadi satu file RPP itu mencakup semuanya, Ibu. Oh, baik. Nah, terkait jadi saya tadi bertanya materinya di mana
kemudian medianya di mana, Ya, KPD-nya di mana, persisnya di mana. Berarti ada dari satu RPP itu ya, Bu ya? iya di satu RPP, jadi dilampirkan semua Ibu lengkap. Oh, dilampirkan. Ya, Baik. Nah, ini terkait dengan Ibu mengenal apa yang disebut dengan tipe ACK? iya Ibu, itu salah satu model pendekatan TPACK. Pendekatan seperti apa itu? TPACK itu T itu teknologikal, P itu pedagogikal, C itu konten, K itu knowledge. Nah, jadi seperti apa, Bu, Ibu prakteknya kalau Ibu menggunakan TIPEK Kalau itu? oke, baik Ibu, saya coba untuk penggunaan TIPEK pada saat pembelajaran. Yang pertama untuk technological knowledge ya. Jadi ketika mengajar itu kita menggunakan teknologi, bisa berupa medianya, misalkan PowerPoint atau video animasi, atau misalkan kalau praktek menggunakan alat dan bahan media yang menarik gitu Bu. Kemudian pedagogical knowledge-nya itu kita sebagai guru harus memahami materi-materi pedagogik secara baik gitu ya. Kemudian diaplikasikan di RPP itu misalkan dalam kegiatan pendahuluannya harus sesuai dari mulai etika pembuka, persepsi, motivasi, kemudian di langkah-langkahnya juga harus menggunakan, jika menggunakan model, misalkan model pembelajaran PBL harus menggunakan sintaks yang sesuai dengan 5 sintaks PBL-nya. Kemudian ketika penutup juga harus ada kaji ulangnya, kemudian harus ada evaluasinya, kemudian ada etika penutupnya gitu. Nah, setelah itu konten knowledge-nya itu kontennya tentang isi materi yang kita akan ajarkan kepada siswa, Bu. Coba Ibu terapkan TIPEK di dalam materi Ibu ini. Di sebelah mana yang teknologikalnya, di sebelah mana konten knowledge-nya. Baik, Untuk Bu. yang Untuk yang mana, Bu? Yang materi strategi atau yang strategi pemasaran online, karena ini menarik. baik. Untuk materi strategi pemasaran online ya, Bu, di teknologinya itu jelas sekali di bagian pemasaran online-nya kan pertama ketika mengajarkan kita menggunakan media PowerPoint, kemudian teknologinya kita mengajarkan kepada anak-anak. Kalau sekarang itu pemasaran yang paling menarik, apalagi sedang ibarat kata COVID begini, PPKM, banyak sekali orang memasarkan produk itu hanya lewat online gitu, tidak perlu toko, langsung gitu ya, toko online saja sudah bisa, itu dari teknologi dari situ. Kemudian pedagogikalnya pasti dari langkah-langkah pembelajaran yang saya berikan gitu ya Bu. Misalkan saya di RPP kan menggunakan PBL, jadi secara pedagogikalnya saya memberikan langkah-langkah pembelajaran itu sesuai dengan langkah sintaks PBL yang mulai dari mengorientasikan masalah, kemudian membuat siswa bisa belajar, kemudian menemani siswa untuk menganalisis masalahnya sampai dengan evaluasi masalah. Konten knowledge-nya sendiri yang materi pemasaran online-nya itu harus sampai ke siswa dengan baik dan benar gitu Bu. Jadi siswa memahami bagaimana sih pemasaran online, strategi apa yang baik, kemudian cara kerja pemasaran online itu seperti apa. Jadi Ibu sekarang dibatasi ke online-nya itu, Bu, tidak strategi pemasaran secara umum. Begini Ibu, karena kan itu materi submateri ya Bu. Sebenarnya kalau untuk materi pokok sih totalnya adalah strategi pemasaran, tapi karena Iya, dibikin betul. submateri pokok, diperkecil materinya, jadi yang dibahas di RPP itu hanya online saja begitu Bu. Baik, aspek-aspek apa yang Ibu harus perhatikan ketika Ibu melakukan atau menyiapkan strategi pemasaran? Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran itu biasanya, bentar Bu, saya agak lupa nih. Aspek keinginan tes pasarnya gitu ya, keinginan konsumennya gitu, keinginan konsumennya. Kemudian apa sih Kalau nama keinginan konsumen itu namanya apa, Bu, biasanya? ya Ibu, Kalau keinginan konsumen itu biasanya istilahnya apa? preference kesukaan konsumen atau preference Ibu. Ya, terus apa lagi, Bu? Kemudian apa ya, sebentar Bu, lupa nih saya aspeknya. Kan Ibu mengajarkan itu. Iya benar. Itu konsumen tuh Bu, set ada tuh. Ini. Dulu. Itu di modul ada nggak, Bu? Ada Bu. Ada ya? Ada. Justru itu ada di modul tuh. Tapi sayangnya yang lupa. Bu Ajeng basicnya dari mana? Dari kimia?
Atau dari Saya basicnya dari pendidikan kimia, Ibu. pendidikan kimia? Iya. Pendidikan kimia, betul. Kalau misalkan tadi kan saya bilang dari kesukaan itu ya Bu, kesukaan apa namanya, konsumennya, kemudian mungkin juga, bisa juga aspek dari, produknya Bu, Ya. produk yang kita pasarkan itu apa gitu, kemudian, pasarnya di mana, kemudian karyawan-karyawannya apakah bisa, mengikuti strategi pemasarannya atau tidak gitu Bu. Ya, baik. Pak Ali bisa disambung dulu Pak Ali, saya sebentar injek. Iya Pak Ali? Ya, siap. Ya. Ya, jadi saya tertarik pada pengujian barang dan jasa, ya, Bu Iya ya. betul, betul Bapak. Nah, itu di RPP ketiga ya Bu ya? Iya RPP 3 saya Pak, betul RPP Pak. 3 ya. Jadi apa tujuan dari pembelajarannya Bu? Kalau salah ada 2 ya? Tujuan pembelajarannya mah 1 Pak. Oh 1 ya? Iya. Tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat menelaah prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang jasa melalui model pembelajaran PBL untuk mengembangkan keterampilan merangkai prosedur dan menunjukkan sikap teliti serta keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Oke. Jadi ada hal yang dilakukan oleh siswa nggak Bu? Pada saat apa Selain Pak? mempelajari saja. Ada yang sifatnya apa harus dikerjakan, harus dilakukan? Oh, pada saat pembelajaran proses pengujian ini Pak? Ya. Kalau yang di sini sih mereka ketika berdiskusi hanya merangkai prosedur pengujiannya saja Pak. Nanti jadi ketika selesai berdiskusi mereka membuat presentasi gitu Pak, merangkai prosedur pengujian produk barang jasa itu apa saja, kemudian dipresentasikan bersama teman-temannya. Iya, itu kan kalau tidak salah ada 4 ya, 4 langkah ya. Iya betul Pak. Sebenarnya itu. Terus Ada 4 di dalam langkah. pembelajaran Ibu kan melakukan apersepsi dulu ya. Iya betul Pak, persepsi dulu. Nah, terus menghubungkannya dengan apa Bu untuk untuk menjembatani kesiapan siswa mempelajari materi pengujian ini Bu? Menjembatannya materi pengujian ini Pak dengan produk ini Pak yang biasanya siswa kan sering melihat di berita gitu ya Pak, ada kosmetik-kosmetik yang ilegal kemudian ketika dipakai itu merusak wajah gitu Pak. Jadi menjembataninya dengan itu sehingga siswa tuh menyadari bahwa oh iya berarti itu produk itu sebelumnya tidak diuji gitu. Sehingga menyebabkan ketika sampai di pasaran merugikan konsumen gitu Pak. Adakah kalau tidak salah dalam langkah itu Ibu juga menghubungkan dengan materi sebelumnya ya? Iya betul Pak, metode perakitan barang jasa. Nah, perakitan barang jasa itu isinya apa Bu? Metode perakitan barang dan jasa itu tentang metode-metode perakitan Pak. Jadi ada metode perakitan barang jasa, ada metode tukar-menukar, ada metode individual gitu Pak. Perakitan itu bukan dari bahan dasar menjadi produk? Termasuk dari bahan dasar menjadi produk Pak. Cuma kalau di sini kan memang di PKK ini di bahasa marketing ya Pak. Jadinya perakitannya tuh lebih kepada misalkan perakitan secara individual. Artinya perakitannya tuh berurutan atau tidak gitu. Ada juga yang perakitan yang bisa ditukar-tukar. Maksudnya bisa yang proses ini duluan baru proses yang satunya lagi seperti itu. Oke. Jadi ada benang merahnya kepada pengujian apa Bu dari perakitan itu? Baik Pak, benang merahnya kepada pengujian jika perakitannya tidak sesuai berarti kan nanti produknya ketika diuji juga akan bermasalah Pak, artinya tidak lulus uji seperti itu. Ya, karena gini misalnya yang tukar-tukar, kalau prosesnya itu bisa ditukar-tukar berarti kan tidak ada prosedur yang jelas. Iya. Proses di sini bisa ditukar-tukar maksudnya seperti ini kalau misalkan secara teori ini bukan kepada produk yang ini ya, misalkan lebih kepada produk permesinan sih Pak kalau secara bahasa di teorinya. Ya. Jadi di dalam assembling mobil misalnya ya. Ya, begitu. Ya, betul. Ngerti. Oke, jadi Anda menggunakan materi lain sebagai apa?
bahan untuk mempersiapkan siswa, yaitu tentang perakitan ya. Ya, betul. Terus kemudian Anda melakukan setelah itu menghubungkannya dengan bahwa apabila tidak dilakukan perakitan dengan sesuai prosedur, maka akan mengakibatkan hasil yang tidak ketika diuji itu produknya bisa tidak lulus uji gitu, Pak. Ya, jadi itulah pentingnya benang merah daripada materi yang diberikan terus kemudian. Nah, kemudian di pengujian itu, di materi pengujian itu, kan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu setelah persepsi, ya, setelah pembuka itu, apa lagi yang dilakukan oleh Ibu untuk siswanya? Setelah persepsi melakukan motivasi, Bapak. Motivasinya diarahkan ke mana, Ibu? Motivasinya itu diarahkan ke gambar industri kosmetik, Bapak, yang saya berikan di situ. Industri kosmetiknya kosmetik lipstick, di mana anak melihat, oh di industri kosmetik lipstick itu menggunakan sarung tangan, kan di RPPC di bawah ada itunya, PPT-nya itu menggunakan sarung tangan, kemudian diuji satu-satu lipsticknya gitu. Berarti jika di industri itu kalau melakukan produksi harus dicek satu-satu seperti itu. Ya. Terus kemudian Ibu memberikan mengundang untuk membuat permasalahan itu dengan memperlihatkan permasalahan penggunaan produk ya Bu ya? Iya betul, yang penggunaan produk yang tidak lolos uji, Pak. Iya. Terus kemudian setelah itu muncullah pertanyaan ya Bu ya? Iya betul, muncul pertanyaan-pertanyaan siswa, kenapa kok produknya, misalkan mungkin pertanyaan siswa, kenapa produknya kok bisa ada di pasaran, kemudian kenapa bisa rusak wajahnya gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu siswa akan bertanya gitu, Pak. Iya. Terus kemudian selanjutnya siswa disuruh untuk setelah mereka melihat gambar gitu, Pak, kemudian saya memberikan informasi gitu berupa 4 tahapan yang proses pengujian tadi, Pak, tapi bentuknya gambar. Jadi misalkan yang pertama itu proses pengujiannya kan itu Pak, pengujian teknis. Jadi pengujian teknis saya berikan gambarnya itu adalah suatu barang yang sedang diuji secara teknis, misalkan diuji secara lab seperti itu. Nah, nanti akan saya pancing, kira-kira kalian melihat gambar apa? Di sini ada apa? Misalkan mungkin siswa, oh lagi ada yang diuji Bu di lab seperti itu. Kemudian ada gambar keduanya itu tentang pengujian preference yang tadi uji kesukaan sama uji ke satisfaction gitu Pak, uji kepuasan konsumen dengan cara blind test ya. Jadi misalkan dilihat ada gambar blind test, ini lagi ngapain gitu. Oh ada produk Bu, produknya itu dia nggak tahu, cuma di nomor-nomorin aja gitu, nggak tahu itu produk apa. Betul, mana yang dia lebih suka. Kemudian lanjut lagi ke simulate simulate test Pak, jadi simulate market test, jadi cuma pasar simulasi. Jadi misalkan ada SPG sedang memberikan tapi bukan di pasar tapi di sekolah-sekolah gitu. Nah ini seperti gitu ya? sedang ya di sekolah sedang melakukan tes market lah gitu. Yang keempatnya baru tes marketnya langsung ada di swalayan gitu. Jadi SPG membagikan produk di swalayan kemudian diuji ke pasar langsung gitu Pak. Jadi yang satu setiap gambar itu mewakili setiap 4 langkah betul Bapak. Keempat langkah ya. Nah, terus kemudian di situ nanti dimintakan tuliskan informasi yang kan kalian peroleh dari 4 gambar proses yang telah ditampilkan. Betul, ya. Diharapkan siswa menuliskan, kan tadi sudah dibahas secara bersama, misalkan satu mereka melihat apa gambar yang pertama, apakah ada pengujian apa di pengujian lab gitu ya. Yang kedua ketika dia melihat lagi ada blind test, diharapkan siswa mengetahui itu pengujian kesukaan nih kepada konsumen gitu. Yang ketiga berarti simulasi ke pasar karena belum di pasar gitu. Yang keempat baru pengujian pasar karena sudah di pasar atau swalayan seperti itu Pak. Cuma mungkin masih di gambaran siswa saja. Iya. Jadi jadi siswa meminta untuk menganalisis atau menjelaskan saja Bu? Pada yang tahap poin 2 Pak,
pada tahap poin 2 ketika sudah mengumpulkan informasi, dia kan menulis Pak, oh tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Jadi sambil menganalisis dari gambar gitu ya. Kemudian nanti di tahap 3 kan mereka memecahkan masalah bersama tuh Pak, mereka diskusi gitu. Nah, ketika mereka diskusi, saya juga mengarahkan agar siswa itu kan karena saya sudah memberikan bahan ajar Pak. Jadi mereka bisa sambil membuka bahan ajarnya. Ketika melihat bukan bahan ajar kan mungkin, oh ternyata nomor 1 tuh berarti ini, seperti itu. Oh ternyata nomor 2 tadi berarti ini, dan seperti itu. Jadi mereka berdiskusi gitu Pak, di fase 3 tuh. Ya. Mereka berdiskusi. Jadi pada saat gambar 1, 2, 3, 4 itu adalah penguatan materi ya Bu ya? Iya Pak. Nah, terus kemudian siswa waktu untuk berdiskusinya itu diberikan ini pendekatannya apa Bu? Lupa saya tadi. PBL Pak. Modelnya PBL. Modelnya PBL, ya? pendekatannya saintifik. Pendekatannya saintifik. Iya Berarti betul. kalau PBL-nya di mana tuh Bu? PBL-nya yang dari awal tadi Pak, kan awalnya mengorientasikan siswa pada masalah yang tadi kosmetiknya merusak wajah, kemudian di organisasi siswa untuk belajar itu saat mengumpul yang tadi gambar-gambar 4 gambar itu Pak. Jadi nanti siswa diminta untuk membuat narasi tentang proses pengujian barang jasa kosmetik berarti ya? Iya betul Pak. Barang jasa kosmetik. Terus kemudian di pendekatan saintifiknya di mana Bu? Pendekatan saintifiknya tadi kalau yang di fase 1 mereka mengamati gambar itu Pak ya, kan saintifik itu ada 5 ya Pak, yang 5M. Yang pertama mengamati, awalnya mereka mengamati gambar tuh yang kosmetik. Yang kedua mereka bertanya-tanya tuh yang masalah, oh ketika melihat gambar, oh pertanyaan baru muncul tuh, kenapa ya produk itu kok bisa merusak wajah, kemudian kira-kira kandungannya apa dan sebagainya. Yang ketiga mereka mengumpulkan informasi ketika melihat 4 gambar tuh Pak. Itu gambar apa nomor 1, mereka kumpulkan informasi ketika ada penjelasan guru kan. Kemudian yang keempat mereka mengasosiasikan Pak, menyambungkan materi yang tadi dikumpulkan dengan yang ada di bahan ajar Pak. Jadi dia mengasosiasi, oh iya ada hubungannya ternyata ini dan ini gitu ya. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan, yaitu pada fase 4 siswa itu mempresentasikan Pak. Jadi dia bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman kelompok lain seperti itu. Jadi di dalam proses itu adalah nanti pada saatnya siswa itu akan aktif ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, untuk melihat itu kan berarti ada alat evaluasi ya Bu ya? Iya betul. Alat evaluasinya apa Bu? Untuk alat evaluasinya itu kita ada evaluasi sikap, kemudian evaluasi keterampilan, kemudian evaluasi pengetahuan. Kalau untuk yang siswa aktif kan berarti lebih kepada sikapnya Pak, kemudian keterampilan dia berkomunikasi, kemudian keterampilan dia berkolaborasi seperti itu. Bisa kita nilai dan juga bisa evaluasi lewat teman, Pak. Iya. Coba di rubrik penilaian sikap teliti misalnya. Iya. Ya. Ibu menuliskan beberapa indikator. Iya. Ada sikap hati-hati dalam menelaah data dan mengambil kesimpulan. Iya. Ya kan? Iya, betul. Dari mana Ibu bisa mendapatkan data ini, Bu? Sikap hati-hati ketika ini Pak, kan nanti mereka mempresentasikan, jadi saya melihat, oh berarti dia menyimpulkan, ketika presentasikan dia mengambil kesimpulan, oh berarti dia bisa tuh menyimpulkan seperti itu. Di dalam menyimpulkan kan berarti kelompok ya Bu ya? Iya. Bukan individu ya? Iya, kelompok. Nah, bagaimana Ibu bisa men-split dari kelompok itu menjadi nilai-nilai individu? Apakah disamakan saja? Nanti kan dari yang nilai individu bisa juga kan ada nilai antar teman sih Pak. Jadi nanti siswa menilai temannya sendiri, kira-kira temannya ini teliti atau tidak. Kemudian pada saat diskusi bagaimana temannya dalam berdiskusi seperti itu. Ya. Apakah itu perlu dituliskan nggak Bu di dalam RPP Bu? Iya perlu Pak. Dituliskan nggak oleh Ibu? Tidak Pak, evaluasi temannya belum Pak. Nah, maksud saya seperti itu. Iya, baik Pak, nanti saya tambahkan. Oke, jadi RPP itu kan pedoman. Kadang-kadang nanti kalau memang tidak tertulis ya kita nggak ada ya Pak. Sesuai dengan yang tertulis biasanya. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa diungkap dari apa yang tertulis begitu kan. Nah, betul, jadi Pak. nanti di situ Ibu lengkapi untuk melihat nilai individu itu dengan bantuan ada langkah-langkahnya sedikit. Jadi setiap orang nanti itu akan mudah untuk melakukan proses
penggunaan dari RPP ini, karena RPP itu kan memang bersifat individu ya, tapi kan bisa juga digunakan oleh orang lain. gitu Iya, ya betul. Bu ya. Iya, baik, Kalau Pak. memang Siap. itu setelah ditelaah itu ada kesesuaian dari setiap individu itu. Nah, terus kemudian Ibu membuat tes juga kan? Iya, betul, Pak. Nah, tes. Ibu membuat tes hot, Bu? Iya, Pak. Yang sifatnya hot? Iya. Yang mana kira-kira, Bu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Kalau menurut saya sih semuanya, cuma nggak tahu. Jadi kan kalau menurut saya sih dari nomor 1, 2, dan 3 sudah hot, Pak. Nah, gitu. Karena Coba sudah lihat. memberikan stimulus kepada betul. siswa sebelum memberikan soal gitu. Kadang-kadang kan ada stimulus, soalnya rada panjang, hot gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang, ya betul, Nah, Pak. saya juga nggak tahu ini. Kan di sini ada di dalam soal ada disebutkan PT gitu ya. Iya. Apa biasanya di dalam pembelajaran itu merek-merek atau satu individu itu harus dihindarkan. Oh gitu, iya Pak, baik. Ya. Iya, Jadi baik, Pak. misalnya ya PTX ini, gitu ya, Pak? PTX Ya, baik, Pak. memproduksi hand gel aloe vera Iya, ya iya. Baik, Pak. bermerek C gitu Oh kan, atau iya, iya. merek apa Anda nggak apa-apa lah gitu kan. Baik, Pak. Nah, izin edar dengan nomor. Nomornya berarti misalkan yang belakangnya disamarkan gitu ya, Pak? Nggak apa-apa kalau nomor Oh, nggak mah. apa-apa, boleh. Nama yang jelas Oh biasanya ya, yang tidak PT boleh sama itu. merek ya, Pak? Baik, Iya, Pak. karena tidak boleh. Nah, terus nah, coba pertanyaannya itu. Prosedur awal pengujian, Bu. Iya. Padahal ini sudah bagus, ada narasi, Oh, pengantar. tapi gitu karena ada kan? kata-kata awalnya itu ya, Pak? Tapi Iya. pertanyaannya mengarahkan. Jadi anak udah tahu duluan, oh yang awal gitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi Baik, Pak. sebenarnya bisa dihubungkan dengan proses yang ada di penerbitan ini kan, penerbitan nomor. Pada Ya. penerbitan itu merupakan proses prosedur apa gitu ya. Terus kedua gambar, coba lihat gambar yang nomor 2. Ya. Ada pengantaran. Gambarnya bermakna atau tidak? Gambarnya bermakna ke arah ini, Pak. Prosesnya tadi, proses pada saat tes marketingnya ini. Coba baca di dalam soalnya. Setiap kali kita berkunjung ke pusat keramaian seperti mall, sering kita jumpai orang yang menawarkan sebuah produk, entah itu makanan. Itu juga sudah ada penjelasannya, nggak usah ada gambar. Ya. Iya, Pak. Jadi yang diberikan narasi itu boleh gambar, boleh narasi. Jadi kalau sudah ada gambar menjelaskan, tidak perlu narasi gitu. Oh ya, itu kan sudah dipelajari pada HOTS gitu. Baik. Pada saat evaluasi. Terus lihat juga gambarnya itu kan sama dengan gambar yang diberikan pada saat penjelasan, Bu. Iya, betul. Harusnya gambar yang berbeda ya, Pak. Oh iya, kalaupun mau gambar itu tidak langsung pertama tidak merupakan repeat, pengulangan. Baik. Dari materi, terus keduanya itu tidak juga diuraikan dalam materi. Narasi. Narasi ya. Baik. Nah, pertanyaannya juga nah kalau ini pertanyaannya kan seolah-olah ini soal-soalnya itu narasinya panjang-panjang, tapi isinya itu adalah belum memperlihatkan hot, karena kalau hot itu harus tingkatnya analisis dan sebagainya, ya. Baik, Pak. Jadi jadi jangan terperangkap oleh panjang dan pendeknya narasi soal. Baik. Ya. Narasi soal. Nah, tapi kalau ibu ini apa yang dimaksud dengan HOTS itu, Bu? HOTS itu kan high order thinking skill ya, Pak. Jadi biasanya soal yang diberikan itu mengarahnya sudah di C4 ke atas. Jadi C4, C5, C6. Jadi mulai dari analisis, kemudian sampai meng-create. Iya. Jadi di sini Ibu bisa nanti rubah lagi. Baik, Pak. Untuk mengarahkan kepada apa yang disebut kriteria HOTS gitu ya. Baik, nah, jadi ada tes, Ibu melakukan evaluasi dalam bentuk tes dan non tes ya.
Ya. Nah, tinggal tesnya itu dikembangkan oleh Ibu supaya menjadi lebih sesuai dengan harapan gitu ya Bu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Kalau ini Bu di dalam apa gambar itu kalau dihubungkan dengan buku operasi teknik atau proses industri ini ada hubungannya nggak Bu proses pengujian barang dan jasa itu di sebelah mana ya Bu? Mohon maaf Pak, maksudnya dari dia proses? Dari proses industri. Proses industri kan biasanya kalau Oh iya. digambarkan dalam bentuk apa Bu kalau proses industri itu? Diagram alir tuh Pak. Diagram alir ya. Iya. Biasanya kalau diagram alir selesainya di mana Bu? Diagram alir selesainya di Dalam suatu proses produksi. Diagram alir selesainya di proses produksi tuh, judulnya proses produksi, berarti akhirnya apa? Produk. Betul ya. Jadi kalau judulnya proses produksi, adakah keterkaitan langsung pengujian barang dan jasanya, barangnya? Ada. Di dalam proses produksi itu? Di dalam ada proses ya? Produksi ada. Nah, di mana itu Bu kira-kira? Keterkaitannya di proses produksi apa di proses pengujian ya? Nah, kalau pengujian di mana tuh biasanya? Proses pengujian misalkan kalau di sini kan di pengujian teknisnya Pak, di lab, di pengujian labnya. Pengujian itu kalau di dalam pengujian labnya ya, terhadap suatu produk atau bahan? Produk. Ya. Berarti pengujian itu setelah proses produksi atau sebelum proses produksi atau pada saat produksi? Pengujiannya setelah proses produksi, Pak. Setelah proses produksi, berarti harus ada flowchart kedua ya? Oh iya, ada flowchart proses setelah proses produksinya. Nah, jadi ada lagi diagram apa, Bu? Diagram alir pengujian proses produksi, pengujian produk. Iya, jadi dengan cara yang sama, itu ada diagram yang baru, yaitu diagram pengujian barang dan jasa. Iya, kalau di dalam penggambaran diagram itu kita bebas Bu menggambarkannya? Tidak, Pak, ada ketentuan-ketentuannya. Oh, ada ketentuan. Gambarnya gimana? Gambar diagram alir sesuai dengan flowchart-nya, Pak. Jadi untuk proses ada tandanya ya? Ada. Ada. Saya lupa. Untuk eksekusi? Ada tandanya berbeda-beda Pak setiap prosesnya. Masih ingat nggak Bu? Kalau eksekusi gambarnya apa Bu? Nah, itu saya lupa Pak. Lupa lagi. Nanti baca lagi. Baik Pak. Pengayaan untuk Ibu. Iya, baik. Karena nanti mungkin saja di dalam pembelajaran itu untuk pengujian barang dan jasa yang 1, 2, 3, 4 itu merupakan alur atau bukan Bu? Iya Pak. Iya kan alur itu. Iya benar. Jadi ada diagramnya Pak. Jadi kalau misalnya alur pertama barang masuk. Ya. Dites dulu apa Bu? Pengujian teknisnya. Nah, ada eksekusi nggak? Iya, kalau misalkan tidak lolos ya tidak dilanjut ke tes kedua. Kalau lolos kan gitu kan? Iya betul Pak. Apakah itu bisa bermanfaat dalam pembelajaran? Bisa. Ya. Dibuatkan diagram yang sederhana dengan menggunakan simbol-simbol yang umum, itu akan memberikan bekal lebih. Iya baik Pak. Daripada kalimat-kalimat yang terputus-putus kan? Kalimatnya tetap ada, buatkan diagramnya sesuai dengan prosesnya. Kemudian setelah lolos dari teknik, kemudian ke pengujian teknis, selanjutnya ke pengujian kesukaan dan kepuasan. Eksekusi? Ya, kalau misalkan ternyata konsumen suka dan puas, berarti dilanjutkan ke pengujian simulasi pasar. Kalau tidak, berarti berhenti. Kan gitu ya Bu ya? Iya Pak. Pak, enak sekali ngajarnya kalau pakai yang seperti langsung itu. Diagram flowchart langsung jelas ya Pak siswa. Iya. Tinggal memperkuat narasinya diperjelas. Betul. Jadi tidak usah lagi mereka menghafal kan? Betul Pak. Iya, karena kalau lihat dari tulisan ini bisa aja ini bukan merupakan satu alur.
Mm-mm. Padahal itu alur kan? Iya. Nah, itu mungkin Ibu bisa meramu lagi untuk memperlihatkan bahwa saya sudah mempelajari modul 1, 2, 3 kemarin itu tentang tidak diagram. Iya. Diagram itu kan tidak ada di tempat, tidak diajarkan di proses di pembelajaran saya. Ada ya. Iya. Ada, Pak. Kan kemarin banyak yang ngomong gitu. Pak, ini mah nggak pernah diajarkan di saya. Iya, karena merasa kimia analis kan beda Pak sama teknik Betul. gitu ya Pak. Iya. Padahal kimia analis juga sama kan, bisa Iya, dijadikan bisa alur kan? dijadikan alur, betul Pak. Iya. Dengan menggunakan istilah-istilah dan simbol-simbol yang sudah disepakati kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu akan lebih hot, Bu. Kalau Iya. Ibu memberikan apa? Soal Gambar itu dengan kan? diagram flowchart-nya ya. Suruh mereka untuk Membuat flowchart. membuat dan menjelaskan kan? Iya, betul. Itu akan lebih hot lagi. Baik, Pak. Oke. Bu Soja masih ada yang ini? Kita sampai jam berapa? Jam 5.10 Bapak. Oh, 5.10 ya. Bu Sojanya belum ini ya. Oke, saya lanjut. Boleh, Pak. Ya, saya lanjut. Jadi dari pengujian barang jasa itu kemudian diharapkan siswa itu nanti melakukan ini ya Bu ya, menjelaskan ya Bu ya. Iya, mengkomunikasikan. Menjelaskan dalam grup. Iya. Kira-kira masalahnya kan satu tadi. Iya. Hanya apa? Kosmetik. Kosmetik, betul. Ya, waktu pengajaran Ibu berapa menit? Kalau yang di RPP ini 1 kali 45 menit Pak yang saya buat kemarin. Tapi kalau misalkan di sekolah sekarang karena sedang kondisi seperti ini, pembelajarannya 2 kali 30 menit Bapak. 2 kali 30 menit. Betul. Rencana Ibu buat berapa kelompok? Kalau kelompok itu biasanya 6 kelompok Pak. 6 kelompok ya. Rencana untuk yang 45 menit ini berapa kelompok yang akan diajukan sebagai pembicara? Kalau di sini kan kemarin tulisnya 2 ya Pak, karena ini kemarin buat peer teaching soalnya. Kalau misalkan di kelas itu rata-rata siswanya dari 30 siswa Pak. Jadi bisa 5 sampai 6 kelompok Pak. Kalau di sini 2. Iya, itu 2 karena kemarin kebutuhan peer teaching Bapak, mohon maaf. Skenarionya berapa menit Bu? Skenario untuk di kelas belajar langsung ya 2 kali 30 menit. Untuk per kelompok. Untuk per kelompoknya. Untuk per kelompoknya bisa 3 menit Bapak. Ya. Diberi rambu-rambu tidak Bu untuk melakukan proses presentasi? Iya. Rambunya apa aja? Misalkan memberikan presentasinya dengan jelas gitu, mengkomunikasikannya. Kemudian nanti kelompok yang lain juga harus menanggapi gitu pernyataan kelompok, diskusi yang setelahnya gitu ya. Kemudian ketika memberikan pertanyaan atau menjawab gitu harus suaranya tuh dengan lantang, terus menanggapinya harus jelas juga seperti itu. Oke. Kembali kepada penilaian individu. Iya. Nah, di dalam perencanaan itu sudahkah diberikan porsi-porsi yang memberikan kesempatan ke setiap individu? Untuk yang kesempatan setiap individu seperti penilaian keterampilan komunikasi Pak, misalkan kan ada mengajukan pertanyaan, menanggapi pernyataan, kemudian kejelasan suara saat mengajukan pertanyaan, seperti itu. Kan kelompoknya ada berapa orang satu kelompoknya? Satu kelompok 5 atau 6 orang Pak. 5-6 orang. Ya. Diharapkan waktu kelompok itu menjelaskan berarti harusnya 5 orang itu bisa menjelaskan membagi tugas gitu Pak. Nah, itu harus jelas Bu di situ. Oh iya, baik Pak. Dengan penekanan Bu ke kelompok ya, itu. Jadi jangan cuma 1-2 orang. Itu biasanya ya. Betul. Nah, itu di dalam perencanaan itu harus jelas Bu. Harus ditulis kepada anak-anak itu. Ya, karena anak-anak kita biasanya mengandalkan seorang. Iya, betul. 1 atau 2 orang saja gitu. Iya. Jadi kalau diberikan seperti itu hostnya akan kesampaian tidak Bu? Iya Pak, karena kan mereka bisa mengkomunikasikan, masing-masing bisa punya waktu untuk mengkomunikasikan hasil presentasinya. Minimal berani ngomong saja itu sudah memperlihatkan keterampilannya. Iya, komunikasinya. Iya.
dalam tanda kutip konten benar atau tidaknya itu nomor Lain. 2. Iya betul. Iya, karena yang dibicarakan, yang dinilai bukan materi kemampuan materinya kan, tapi tapi komunikasinya. kemampuan. Nah, itu juga harus dibedakan. Ya. Ya. Orang yang biasa ngomong dengan orang yang biasa tidak ngomong, tahu-tahu ngomong, nilainya Ya. yang mana Bu yang besar? Biasanya pasti lebih aktif yang biasa bicara di depan Pak, karena kadang kalau Iya, misalkan nggak biasa suka ngeliat buku terus diem gitu, takut malu gitu. Ya, ya, nggak Pak. Artinya gini Bu, Ibu memilah penilaian itu harus adil. Ya. Orang yang biasa ngomong. Ya. Ya. Orang yang tidak biasa ngomong. Mana nilai yang evaluasi Ibu menurut Ibu yang paling baik? Diberi nilai yang mana? Orang yang tidak biasa ngomong. Iya. Karena Jangan dia sudah Bu. Karena dia sudah mengeluarkan sekemampuannya gitu yang biasa tidak terjadi pada diri dia, akhirnya terjadi gitu. Perubahan psikologinya ya. Itu kelihatan kentara. Betul. Ya. Iya Pak. Jangan gentar memberikan nilai paling gede kepada dia. Betul. Yang biasa diem menjadi apa? Jadi mau aktif untuk berbicara. Itu evaluasi Bu. Kan itu nilai sikap bukan nilai yang lain, oke? Okay? Nah, terus kemudian pada saat pengujian Bu, saya kembali ke pengujian. Baik Pak. Apakah pengujian barang itu selalu seperti itu? Apakah pengujian barang itu selalu seperti itu? Umumnya seperti itu Pak. Umumnya pasti dari mulai teknis ke ke kesukaan, kemudian ke simulat pasar, kemudian ke tes market. Cuma hanya saja bedanya Pak, ketika di pengujian teknisnya, beberapa barang pasti memiliki pengujian teknis yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi, misalkan kalau barangnya seperti barang besar gitu ya, perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak mobil gitu kan, nggak mungkin semuanya mencoba mobil. Ya. Iya. Jadi kalau begitu sampel ya Bu? Ya, jadi biasanya kalau yang ini Pak, kalau pengujian produk barang jasa yang ini adalah produk-produk barang yang jasa yang dibuatnya itu untuk dipakai konsumen secara banyak gitu Pak. Misalkan makanan minuman seperti itu. Jadi kalau untuk yang non seperti itu tahapannya tidak seperti ini? Yang non seperti itu tahapannya sama Pak, cuma tidak yang misalkan untuk tes simulate pasarnya itu tidak langsung mobil terus misalkan mobil ya Pak, tidak harus satu orang, nanti kan nyoba susah atau nyoba semua gitu. Ya. Makanya kan itu harus ada pembatasan kan? Betul Pak. Ada pembatasan produk. Harus ada kata-katanya di situ ya Pak. Ya. Jadi itu nanti ini bekal untuk membuat penguatan kepada siswa kan gitu ya. Oh iya, produk apa saja yang bisa dengan prosedur itu. Nah, itu kan Bu bisa dijadikan ini analisis soal. Oh iya Kan Pak. berbagai jenis produk gitu kan? Ya. Mana yang bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang biasa seperti tadi itu. Baik. Itu akan menjadikan bekal untuk lebih hot. Ya. Ya, baik. Tidak terlalu banyak kalimatnya tapi mengundang untuk menganalisis. Iya. Ya. Ada 4 menit lagi Bu Soja sudah. Enggak, silakan mengawali Ibu Ajeng ya. Ini kan PKK itu ada di dalam PPG Teknik Kimia ya. Iya. Menurut Ibu ini ada sambungan yang menarik tidak antara PPG Kimia dengan materi PKK ini? Sambungan yang menarik antara PPG Kimia dengan materi ini. Kan kemarin ketika saya bicara modul ini Bu kayaknya nggak ada kaitannya gitu. Ini tiba-tiba muncul produk kreatif gitu. Gimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya karena kebetulan saya mengajar PKK ya Bu, sebetulnya ada kaitannya karena SMK itu kan Bu lulusannya bukan cuma untuk kerja ke perusahaan, tapi ada 3. Yang pertama bekerja ke perusahaan, yang kedua melanjutkan ke jenjang yang sesuai dengan kompetensinya, yang ketiga berwirausaha kalau bisa sesuai dengan kompetensi. Jadi memang PKK tetap ada hubungannya bisa dengan semua mata pelajaran termasuk teknik kimia.
teknik kimia ya. Jadi teknik kimia bukan melulu kimia analisis, itu harus dibuka wawasannya seperti itu, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, kalau Ibu mau mengajarkan strategi pemasaran ini, ada prasyarat konsep materinya yang harus dipelajari tidak? Prasyaratnya apa, Bu? Prasyaratnya agar siswa bisa mempelajari strategi pemasaran, karena saya tadi detailnya ke pemasaran online, mereka harus tahu dulu media sosial, kemudian media promosi online itu apa saja gitu. Bukan, maksud saya kaitannya dengan materi sebelumnya di dalam teknik kimia. Oh, sebelumnya dalam teknik kimia. Materi strategi pemasaran dikaitkan dengan teknik kimia gitu, Bu? Iya, sebelum materi PKK ini, materi apa yang dipelajari? Sebelum materi PKK ini kelas berapa, Bu? Ini kelas berapa? Oh, kalau PKK yang strategi pemasaran itu kelas 12, Bu. Kelas 3. Kelas 12. Ya, kelas 12. Sebelum materi strategi pemasaran, materi apa dulu, Bu? Sebelum strategi pemasaran, pembuatan produk dulu, Bu. Pengujian produk. Pembuatan produk ya kan, Bu ya? Iya, pembuatan produk, pengujian produk, baru nanti setelah diuji kan bisa dipasarkan. Baik, terkait dengan pengujian produk, tadi Ibu di awal mengatakan ada kosmetik ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kalau Ibu menampilkan kosmetik, biasanya di siswa SMK tuh banyak laki-lakinya kan, Bu ya? Kalau kimia analis kebetulan banyakkan ceweknya, Bu. Jadi cowoknya hanya 2 atau 3 makanya orang. dimunculkan konteks. Ya, jadi makanya dimunculkan kontekstual kosmetik itu karena seperti itu. Iya, karena siswa saya, Bu, bagaimana kebetulan Ibu? cowoknya 1, cowoknya 2 gitu. Nah, walaupun dia hanya 1, dia kan harus teradopsi juga dengan contoh itu gitu, Oh Bu. iya, Bu. Respon siswa yang laki-lakinya ketika Ibu memberikan contoh kosmetik. Oh iya. Responnya mungkin ya kalau ngeliat kosmetik ada ini ya, Bu. Mungkin nanti kalau misalkan untuk yang laki-lakinya ya juga memang agak tidak sesuai. Jadi sebetulnya gitu. Begini, Bu, boleh bukan tidak sesuai, tergantung penekanannya di mana gitu kan. Iya. Jadi bukan kosmetik untuk applied-nya, tapi kosmetik dalam penelusuran produknya gitu. Ya. Jadi itu pandai-pandai guru untuk lebih terkait terambil semua kebutuhan siswa gitu. Baik. Di situ ya, Bu ya. Baik, Pak Ali udah 7:50, kelihatannya ya, cukup dari saya, Pak Ali. Mangga Ibu Ajeng. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Ya, terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu Soja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya Bapak Ibu. Iya. Iya, silakan.